Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Abah Dhani menerangkan budidaya atau perawatan ikan hias jenis platis juga moli di kolam tembok gitu. Ini guys, dulunya ini kolam koi, dikarenakan mesinnya rusak. Nah, ini ya, mesinnya rusak. Kebetulan ada kolam tanah yang agak luas, agak besar, makanya dipindahkan kolam ikan koinya. Dan alhamdulillah sekarang ada progres untuk ikan koinya, karena ukuran dari kolam ini sekitar 1 meter ya, 1 meter ke 2 meter gitu. Untuk perawatannya juga cukup lumayan kalau dengan kolam kecil begini untuk pembesaran ikan koi. Makanya saya pindahkan di kolam yang agak luas agar perkembangan pertumbuhannya lebih cepat begitu. Dan akhirnya kolam ini dijadikan tempat perawatan ikan platis dan moli. Nah, ini Abah sengaja didesain banyak rumpon-rumpon ya, ada akar-akaran, batu, juga tumbuhan air ya, jenis paralis ya, itu yang mengambang itu. Nah, ini juga ada yang mengambang itu kan agak kuat, cuman jangan terlalu tersinar matahari karena banyak gulma yang menempel nantinya. Ini juga agak sedikit yang nempel, kecuali kalau airnya mengalir deras dan nggak terlalu banyak bersinar matahari, nah itu akan bersih daunnya. Ini juga ada manfish juga, satu-satunya ini ya. Manfish ikut pingin di video ya, malah berdatang gitu ya. Ini jenis manfish itu yang kuning gitu ya, asalnya banyak karena kan nggak ada tempat lagi hingga dipaksakan di kolam gabungan, hingga stamina dari ikan koi ikan manfish ini nggak kuat, akhirnya yang lain mati, tinggal satu begitu. Padahal yang namanya ikan manfish sama juga gitu ya, cukup indah gitu ya, ikan manfish gitu ya. Tinggal satu-satunya pingin di video katanya. Datangin ya. Nah, padahal indah ya ini ikan manfish ini ya. Cuman bagusnya itu lebih enak di video dari samping, ini kan dari atas. Ya, di sini kita coba, ini juga maruh eksibisi gitu ya, dengan atau eksperimen juga ya, dengan di kolam bekas ikan koi ini, apakah perkembangan ikan platis dan moli untuk melahirkan apakah lebih cepat. Nah, kalau disatukan gitu ya, disatukan. Kalau secara teori sih sama praktikal membudidaya ikan platis ya,
diangkat ya atau dipisah untuk anakannya. Nah, kita ambil dua opsi ya. Kita coba kalau disatukan bagaimana, apakah ikan platis moli ini untuk anakan dapat tumbuh akan banyak, karena saya sengaja ngasih semacam rumput-rumput untuk persembunyian ikan, anakan ikan khususnya ya gitu. Dengan rumpun-rumpun ini mudah-mudahan bisa menghindar dari kejaran ikan yang lebih dewasa gitu. Tapi kalau secara display untuk penenangan pikiran kita ya sama juga, sama nyaman, indah dipandang mata ya, sambil duduk gitu ya, sambil lihat ikan-ikan kecil ini. Itu moli itu ya, kayak koki ya, koki kecil ini bisa ditambah. Kalau untuk display apa yang disukai kita beli kembali di toko hias, apa yang disukai gitu ya. Itu bisa ditambah ikan-ikan apa saja yang sekiranya menarik gitu. Jadi nggak kalah indahnya dengan ikan koi atau ikan emas. Tapi nampaknya ya untuk anakan aman ya, karena tuh ya, tampak dari kejauhan juga anak-anakan ikan juga tuh udah ada, itu aman. Hanya ini nampaknya kecil gitu ya. Nah, kita lihat dari kedekatan. Tuh nampak ya anakan ikan platis gitu ya. Ada gerombolan dari indukannya gitu ya. Tentu untuk pemeliharaan ikan hias tidak semuanya 100% hidup. Terkadang ada yang staminanya kurang baik hingga mati gitu, ada gitu ya. Jadi jangan menyerah men kalau untuk ini anakannya agak dewasa gitu. Dari kolam ini juga bisa berkembang biak gitu. Cuman kalau untuk maksimal hasil budidaya kita bisa nggak bisa mengukur ya. Nah, nggak bisa mengukur secara tepat apakah harus dipisah, apakah harus disatukan gitu. Tampaknya sudah bergerombol untuk anakannya ya. Nah, tapi kalau kita berpikiran untuk perawatan display atau kolam hias, kalau di akuarium untuk to show atau kita hanya untuk melihat saja gitu kan keindahan dari ikan, tentu nggak masalah soal anakan tidaknya gitu ya, atau banyak atau tidaknya. Tapi kalau untuk budidaya, untuk pengembangan secara produktif, tentu ada teknik-teknik tersendiri biar hasil yang dimaksud secara maksimal gitu. Nah, jadi kita bisa ambil dua opsi ya. Dua opsi, apakah kita ngambil untuk sekedar hiburan ya,
display aja atau pengen budidaya gitu, harus banyak belajar men gitu ya, harus banyak belajar kalau untuk komoditi, untuk budidaya skala ekonomis gitu. Kalau Abah ini lebih cenderung kepada edukatif ya, edukatif begitu, pembelajaran gitu ya, sedikit memberikan sumbangan gitu, pengalaman selama hobi merawat ikan hias gitu, khususnya platis dan moli gitu. Karena kalau kita nongkrong di sini sambil melihat ikan hias ya, berbagai macam jenis ikan hias di sini. Jadi selain platis dan moli ada juga jenis tadi yang saya bilang ada manfish ya, ada manfish. Juga ada brosmut yang di bawah tuh ada lubang itu, ada brosmut gitu ya, brosmut. Nah ini brosmut juga mudah-mudahan bisa berkembang biak gitu ya, karena udah indukan ini, udah indukan tapi belum nampak untuk perkembangannya selama ini. Jadi ada teknik, Abah pernah berhasil juga untuk membiarkan brosmut ini. Jadi ada rumahan-rumahan untuk untuk menyimpan telur gitu dari bambu yang dipotong-potong. Nah, indukan betinanya akan bertelur ya. Nah, ini bekas masuknya air ini kan, salurkan ke sini gitu. Nah, ke atas pakai mesin gitu ya. Nanti air akan jernih. Ini sistem apa yang dipakai oleh Abah ya untuk menjernihkan air ini? Ini pakai gelembung filter ya. Cuman ini nggak dinyalakan biar kelihatan begitu ya. Kalau nyalakan gelembungnya tuh kelihatan sangat menggoyangkan gelombang airnya. Mudah-mudahan kalau sudah beradaptasi ini untuk ikan platis moli dan sebagainya ini akan nyaman. Kalau udah nyaman kan akan berkembang biak, karena yang namanya musim kawin terus melahirkan ditentukan juga dengan kondisi lingkungan setempat ya. Secara ekosistem semua sangat mendukung untuk perkembangbiakan